Ngapain pada kesini? Mau protes lagi? Kerjaan yang tadi gue kasih aja belum pada lo kerjain semua. Gue resign. Jadi saya harus bayar 50 miliar ke Andre. Betul Pak. Berdasarkan hasil perusahaan sebesar tahun 2000, setelah dihitung-hitung, yang saudara Andre dapatkan itu sebesar 60%. Memang sebesar itu Pak. Loh kan, tapi harus dihitung sejak tahun 2000 pembangunan kantor kita yang kita biayain juga aset tidak lancar, kemudian biaya pemeliharaan itu kan harus dihitung Pak. Setiap lihat mereka sama-sama, mereka selalu kelihatan bahagia. Gimana? Mendingan? Ya, udah enakan. Alhamdulillah, yuk. Widih! Mas Alip, baru motornya. Dan? Mas Alip, Mbak Natasha kasihan banget ya. Udah kantornya ditutup, udah gitu dia punya utang tuh miliaran sama Mas Andre. Serius sih baru tahu. Sebelum denger beritanya tuh. Kata siapa? Ya saya juga dapat kabar dari Mbak Nur. Dia dapat kabar dari ini tuh. Mas Kentos, dia habis curhat, saya dengerin. Sekarang Mas Kentos ini nganggur gara-gara kantor Mbak Natasha tutup. Saya mau minta maaf sama kalian. Kita nggak bisa kerja bareng lagi. Saya juga nggak mau nyusahin kalian lebih lanjut lagi ya. Jadi maaf banget, terpaksa. Nanti saya bisa minta teman saya namanya Dian untuk bantuin karena katanya di sana juga lagi butuh asisten dan lawyer muda. Kentos sudah kenal kan sebelumnya ya? Iya Mbak, sudah. Pokoknya saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Mbak, Bapak, dan Ibu. Saya yakin kalau Mbak tuh tegar ngadepin semuanya. Iya. Menurut saya badai itu pasti berlalu. Jadi pasti Mbak Natasha, Bu Lina sama Pak Yan pasti kuat. Dimanapun kalian berada, kami sangat terima kasih atas kebaikan kalian. Lakukan yang terbaik karena jalan kalian masih panjang, ya. Iya Pak, Nyun Sewu. Apa kami masih boleh berkunjung suatu saat untuk ketemu Bu Lina dan Pak Yan? Ya boleh ya Pak. Iya toh, sampai kapanpun pintu rumah ini terbuka buat kalian. Wow. Yaudah teman-teman, kita pulang yuk. Iya, biar Bapak, Ibu, Mbak Tasya bisa istirahat. Kita bertiga pamit ya. Makasih, makasih. Ayo, ayo. Sekarang aku mau tanya, berapa aset yang Papa punya untuk bayar Andre?
Kalau rumah ini dijual, mungkin separuhnya kebayar. Masih ditambah tabungan, saham-saham, dan lain-lain. Atau papa masih bisa pinjam sama teman-teman papa. Aku nggak akan biarin papa jual rumah ini. Aku nggak mau, Pak. Iya, Mama juga nggak setuju. Istana ini hasil kerja keras kalian bertahun-tahun. Ya, papa nggak punya pilihan, mah. Pak, jangan pesimis, oke? Aku akan bantu apapun, aku akan cari jalan. Yang penting papa jangan jual rumah ini. Trust me. Pasti ada jalan, Pak. Ya, papa percaya sama kamu, Nat. Kalaupun nggak dijual, mungkin papa akan gadein aja, ya. Iya, halo. Assalamualaikum, Nat. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Mas? Maaf kalau saya ganggu. Enggak kok. Kedengarannya kamu lagi sedih banget ya, Nat. Ada masalah apa sih sebenarnya? Nggak mungkin juga gue bagi masalah hidup gue sekarang ke kamu, Mas. Apalagi calon suami orang. Gue nggak mau hidup Mas Alif makin rumit. Biar gue selesain sendiri. Halo, Nat. Nat, kamu masih di situ? Oh iya Mas. Iya Mas, denger kok. Kalau kamu ada masalah dan butuh sesuatu, cerita sama saya. Ya mungkin saya nggak bisa bantu kamu secara materi, tapi mungkin bisa bantu yang lain. Kamu bisa cerita apapun yang kamu pengen ceritain. Jangan sungkan-sungkan. Enggak perlu khawatirin saya, nggak apa-apa kok Mas. Saya baik-baik aja. Nat, kalau boleh jujur, Nat, itu nggak pengen kamu mendam masalah kamu ini sendirian. Kamu bisa cerita sama saya, kamu bisa sharing ke saya. Saya berharap dengan kamu sharing ke saya, nanti kamu bisa lebih lega, kamu bisa lebih tenang. Mas Alif gimana sih udah punya calon istri masih perhatian ke gue. Bikin melting. Gimana mau move on? Udah. Gue gak mau terus terhanyut dengan perasaan gue ke dia. Ya udah Mas, saya mau istirahat dulu. Udah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada berita soal keluarganya Tasya. Bos kamu tuh susah banget mau cerita. Curhat aja nggak mau. Keras banget sih. Astagfirullahaladzim. Gara-gara mikirin Natasha, aku jadi ngomong sama tanaman. Pak Ruli, ini kan klien yang waktu itu ya. Ada apa ya? Halo Pak Ruli. Begini Pak, saya mau tarik berkas pengadilan saya dari Bapak. Loh, kenapa Pak? Nggak bisa gitu dong Pak. Soalnya kasus Bapak itu udah masuk berkas-berkasnya dari minggu lalu. Nggak bisa di cancel gitu aja. Justru sebelum masuk pengadilan, saya mau ganti pengacara Pak. Pak, Bapak kan tahu kan Pak, prosedurnya gimana tahu kan, nggak bisa gitu dong Pak. Soalnya kantor Anda sudah tidak dipimpin lagi sama Pak Yan. Dan saya tidak percaya Anda menangani sendiri kalau bukan turun tangan Pak Yan lagi. Dan besok saya akan ambil berkas saya. Terima kasih. Ya Pak, halo, Pak Ruli, Pak, halo Pak. Emang kenapa kalau udah bukan kantor Yan Aryapura, hah?
bisa. Gue lebih hebat. Gue lebih profesional. Masalah begini aja kecil. Ini kasus kecil buat gue. Kurang aja. Cancel gitu aja, enak aja deh. Kalau papa sampai gadein rumah ini, harus ada uang yang buat bayar cicilan pinjamannya kan. Aku harus kerja keras supaya bisa bayar semua utang papa. Hello. Hi, Jaslyn. Hi, this is Natasha. You still have my number? Yeah, how are you? Yeah, I'm good. Yeah, the reason I call, I want to ask you something. I'm looking for a new job now. If you have a attorney vacancy at your law firm with experience, I want it. Well, I need it. Yeah, I can send the application via email. Thank you so much. Looking forward. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. Let me know, okay? Thanks a lot. Take care. Bye. Setelah ini hanya tinggal berdoa dan menunggu yang terbaik. Bismillah. Coba aja waktu teh, saya yang menang undiannya, bisa bakal beli rumah sama kawin. Ampas tahu, emang udah punya lu pasangannya? Belum. Bukannya udah? Yang tempo hari ngejarin lu tuh, yang mukanya mirip Dina Lorenza muda. Oh iya kan? Majiban. Aduh, itu cocok tuh jodoh lu tuh. Bisa mimpi buruk lagi saya. Udah main gini aja bang, lu pas nganter uangnya, Ijo nanterin ya. Ini soal uangnya gede nih, bukan uang kecil. 500 jut. Iya, jangan pergi sendirian, bahaya loh Bang Udin. Antar apanya? Kan duitnya udah dimasukin di bank. Jadi gua kalau ada apa-apa, tinggal nih pakai ATM, Toba ATM nih. Titit, keluar deh. Ini dong, kalau punya duit kita makan-makan biar berkah. Nah bener tuh. Tumpengan kayak apa kek. Ya, Cililis, pesen ya, tumpeng ya. Nih, bayarin nih, Abang Oding. Ya ilah sekali-kali. Selamatan maksudnya? Iya. Duitnya langsung habis buat bayar si Ros. Udah, habis. Nggak ada sisa. Merki banget sih hidupnya. Iyalah. Udah dah ini nih, kopi nih bayarin. Dia nanti mang segelas doang. Iya. Sama nasi yang kemarin ya. Kopi doang. Pengen sama nasi. Maaf Pak, 3 klien kita telah mengundurkan diri Pak. Mereka telah menarik berkasnya Pak. Dan mereka adalah salah satunya public figure Pak. Apa lu bilang? Menarik berkas? Lu lihat kerja nggak? Harusnya lu rayu dong, lu bujuk. Jangan sampai klien kita menarik berkasnya. Masa klien sepenting itu sampai bisa menarik berkas? Lu lihat kerja nggak sih? Mereka tahu Mbak Natasha gak ada di kantor ini Pak. Mereka maunya sama Mbak Natasha. Natasha lagi. Lu kasih tahu sama mereka. Natasha itu udah bukan Ratu Perceraian Jakarta lagi. Lu kasih tahu dong, kalau kantor kita ini adalah law firm yang sangat profesional. Oke? Kalau lu nggak ada kerja, lu keluar dari sini. Keluar! Dari logat bahasanya aja nggak cocok jadi lawyer.
Assalamualaikum. Siapa yang nyuruh lu masuk? Security. Minta gue pecat tuh orang. Sabar dulu Mas Andre, sabar. Sabar. Lebih baik Mas Andre turunin dulu emosinya biar darah tingginya nggak naik. Bahaya soal buat kesehatan. Nanti takutnya Mas Andre bisa menyebabkan kematian dan sayang. Mas Andre dipanggil sama Allah sebelum Mas Andre bertobat. Gila lu ya? Lu datang ke sini tiba-tiba lu nyeramain gua? Hah? Udah di lift, udah. Lu nggak usah so agamis. Intinya aja lu ngapain kesini? Baik Mas Andre, saya cuma punya satu pertanyaan. Saya dengar keluarganya Natasha punya utang yang sangat besar sekali dengan Mas Andre. Kalau memang itu disebabkan karena kedatangan saya waktu pertunangan Mas Andre dan Natasha, saya sudah mengganggu acara itu, saya minta maaf. Mediator kampungan. Lu pikir hidup lu tuh penting gitu buat gua? Hah? Maksudnya Mas Andre gimana ya? Dari awal lu tahu kan kalau gua ingin merebut kantor law firm ini. Ya, jadi lu nggak usah datang-datang, sok jadi pahlawan, sok ambil adil, ya. Dan satu lagi, lu nggak perlu sok tahu, ya. Gue minta sekarang lu keluar dari ruangan gua. Baik kalau gitu. Saya cuma mau ngingetin satu hal. Mas Andre jangan zolim. Allah nggak suka sama manusia-manusia yang zolim terhadap sesamanya. Dan semoga Mas Andre selalu diberi kesehatan sama Allah. Udah. Keluar! Lu simpen ceramah lu buat lu sendiri. Sosok nasehatin gua. Lu aja miskin. Selesai sudah pembagian harta lancar ini. Dan setelah ini Pak Ian bisa memberikan seperti apa yang Mas Andre minta. Di dalamnya sudah tertera nominal yang kamu inginkan. Oke, terima kasih. Saya terima apa yang sudah menjadi hak saya. Kami sudah mengeluarkan 90% dari harta kami untuk membayar semua ini.
Jadi sebaiknya kamu tidak berulah lagi setelah ini. Tenang aja. Saya tidak akan pernah mau mengganggu keluarga kalian lagi. Dan saya ingin mengucapkan selamat menikmati hari tua. Udah punya duit segini, mending happy-happy, nggak usah mikirin lagi soal pekerjaan. Gue diem aja mungkin duit gue selalu banyak sampai pensiun. Dan kantor ini bakal gue jual aja, nggak penting. Ngapain gue udah punya duit sebanyak ini, tapi juga gue harus kerja. Oke, saya rasa cukup. Karena Andre yang sekarang, Andre yang sangat sibuk. Saya permisi. Papa berharap Andre hidupnya baik. Supaya Papa merasa nggak bersalah lagi. Papa sudah lakukan yang terbaik yang bisa Papa lakukan. Ya semuanya udah selesai. Kita sudah nggak punya utang sama Andre lagi. Tinggal utang ke bank, jaminan atas rumah ini. Jadi tiap bulan kita harus nyicil. Insya Allah aku bisa bayarin itu semua. Jadi udah nggak usah dibayang-bayangin mah. Ya nggak mungkin dong Natasha. Kamu ini kan sekarang ini kan pendapatannya lagi turun. Karena kantor kita juga nggak ada. Terus kamu juga nggak ada kasus baru. Aku mau ke US lagi. Diizinin kan? Ngapain mau ke Amerika lagi? Kamu mau nyelesain tesis kamu? Itu iya. Tapi aku juga baru dapat kabar minggu lalu kalau aku terima kerja di Hogan Law Firm. Are you sure? Itu satu dari 10 firma terbesar, terbagus di Amerika, ya kan? Yes. Aku terima di kantor cabangnya di Boston, jadi deket sama kampus. Kenapa kamu rahasiain Natasha? Ya, papa mama kan masih sibuk ngurusin kantor, aku juga masih nyelesain kasus Jenny. Belum sempat. Terus kapan kamu berangkat? Besok. Secepat itu? Ah yang bener Natasha. Iya karena officially aku bisa mulai kerja 2 minggu lagi. Tapi aku kayaknya mau fokus nyelesain tesis dulu 2 minggu. Jadi ya besok biar gak ganggu kerjaan. Terus Alif gimana? Udah dikasih tahu? Nanti dia juga bakal denger lah dari orang-orang. Smile. Yes, ya. Macam mana? Cantik kali. Dah cantik kan? Makeup kau cakep kan? Comel. Comel sangat. Bang, tengok, Bang. Abang ni jadi buaya apa fotografer? Cantik tak? Cantik. Sebentar. Aduh, dipatahin lehernya. Sampai tuh ngapain? Ya aku mau tahu kok. Mau tau biayaannya gitu. Biasa diem aja gitu loh. Ya aku cari angle. Jadi gimana Kak Ros? Cantik tak? Manur seperti bidadari. Memang lah macam ni. Foto dulu sekejap, diam dulu. Foto dulu. Ngomong kayak gitu. Ini calonku loh ini. Enak aja kayak hidupku dia. Nur, kira-kira
kalau Nur nak menikah, nikahnya dengan siapa? Nikahnya sama Mas Alif. Alamak, macam mana pula dengan Mas Alif? Mas Alif tuh kan dia nak menikah dengan Inayah tau. Mau nikah sama Inayah? Iyalah. Emang. Bukannya nggak jadi sama Inayah? Jadi. Oh, terus sama siapa? Kan ada dua. Nggak mau. Wow. Gokil. Sudahlah Nur, janganlah kamu menangis. Kentos mau kok jadi calon imam kamu. Wow. Lebih baik sekarang kamu dan aku kita foto prewed yuk. Tak ada rotan akar pun jadi. Mas Alif nggak ada, nggak apa-apa sama selesai. Emang ya Kentos sama Nur itu merupakan pasangan yang paling gokil. Emang cocok banget mereka itu. Tapi mereka tuh lucu banget tuh, nggak bisa jadi model prewed gitu. Untung aja hasil bagus banget, kalau enggak kan. Kita. Mereka kan udah prewed tuh. Kita prewed juga yuk. Mau nggak? Mau. Tapi janji tempatnya yang bagus ya. Oh iyalah, tempatnya harus lebih bagus daripada prewednya Kentos sama Nur. Ya kan? Bentar. Siapa? Kenapa Mbak Tasya? Mbak Tasya nyuruh kita ke rumahnya, sekalian aja Kentos juga. Mau ngasih apa ya Mbak? Oke, bisa Mbak. Nanti kita ke sana ya. Sudah. Besok kamu jemput aku ya. Kita berangkat ke Mbak Tasya jam 7 pagi. Sama Kentos juga. Oke. Jangan sampai telat loh. Nah, apa sih yang nggak buat cantik aku? Udah yuk. Yuk. Yaudah yuk. Sini dong. Aduh, Natasya, aduh. Kenapa lu? Hah? Mau ribut sama gua? Aduh. Natasya. Lo itu. Lu karena lu terlalu nurutin ego lu. Lu nggak mau sama gua, hah? Tasya. Lu denger ya. Lu denger, lu nurutin ego lu, sekarang lu hancur. Tasya. Natasya, lu denger ya? Lu denger ya, Tas? Lu harus bertanggung jawab. Karena lu udah bikin karir avokat gua hancur. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gua udah kehilangan orang tua. Gua udah kehilangan karir gua, gak apa-apa. Tapi satu hal, Tas. Satu hal. Gua akan menjadi saksi ketika kedua orang tua lo tuh hancur. Minggir semua. Minggir semua. Aduh, minggir semua.
Siapa sih malam-malam gini? Ya, kenapa Kak? Astagfirullahaladzim. Di mana? Di mana? Ya udah, saya ke sana ya. Ada apa, Pak? Ini si Andri kecelakaan. Astagfirullah. Bangunin. Natasha, kita ke sana. Iya, Pak. Ya ampun. Babe! Be, lari dulu Be, olahraga Be. Ya. Lah Babe katanya mau ikutan nggak? Gila soal olahraga aja, ngendon di dalam. Enak warung Bu Lilis aja, cepet kayak sprinter. Be, Alip jalan Be. Assalamualaikum. Gimana keadaannya Andre, Pak? Mbak Natasha, Andre itu katanya tulang tengkoraknya retak. Terus tulang rusuknya juga patah. Baru selesai aja operasi. Kokel. Mas Andre itu kenapa ya? Masa ya kena azab? Kok serem banget? Apaan sih, Tos? Masih aja deh. Kamu kan sekarang udah harus ke bandara. Iya, Papa Mama juga pulang aja ya. Udah semalaman di sini, harus istirahat. Ntar biar Kentos yang gantiin ya, Tos ya. Betul Bu, Pak. Lebih baik istirahat aja. Nanti kalau ada kabar terbaru, Kentos kabarin. Maaf ya, Papa nggak bisa antar kamu ke airport. Gak apa-apa, kan ada Gita yang nganterin. Walaupun udah bukan asisten, tapi ya dia mau kok ya. Mau. Ya udah, nanti itu sampai Boston, telepon Papa ya. Boston? Kokel. Apa itu? Mbak, aku pikir Mbak tuh cuma keluar kota. Kok Mbak ke Boston sih? Udah gak usah gitu, gak usah sedih, gak usah shock. Kayak gak ketemu lagi aja. Nih, saya punya ini buat kalian. Makasih banyak Mbak Nat. Agak? Makasih Mbak. Makasih Mbak. Bukanya nanti aja, pas di rumah. Mbak Nat, terus Mas Alif gimana? Dikasih tahu? Kenapa sih mesti saya bilang-bilang dia? Iwau, gimana tuh Mbak? Mbak Natasha kan suka sama Mas Alif. Masa nggak ngasih tahu? Si calon suami orang itu asal ya kalau ngomong. Emang calon suami siapa? Inayah lah. Wah, yang bilang siapa Mbak Nat? Inaya lo bilang enggak? Maksudnya? Kalau nggak percaya biar jelas, telepon langsung aja Mas Alifnya. Ayo. Ini beneran nih. Kenapa harus sekarang banget sih gue taunya? Duh, kenapa gue jadi galau? Udah nggak usah lah. Yaudah, aku harus jalan. Takut ketinggalan flightnya. Oke, Papa, Mama. Hati-hati ya sayang. Oke, Ma. Nanti Papa, Mama kesana ya. Aku beliin tiketnya. Tinggal berangkat, oke? Iya. Pasti. Safe flight. Sorry Andre. Bukannya saya nggak mau nemenin, nggak mau jenguk kamu. Tapi saya punya kehidupan yang harus terus berjalan. Semoga kamu masih diberikan umur sama Tuhan. Amin. Yuk. Bye semua.
Duh, Mbak Natasha gimana tuh ya? Cepetan kamu telepon Alif sekarang. Iya Tos, kasih tahu. Natasha keluar lagi, cepetan. J, Pak. Aduh, si Ali pergi jogging, HP kagak dibawa. Mana bunyi mulu HP, aduh bagaimana nih? Halo, Assalamualaikum Mas Alif. Halo. Wow. Halo, Babe. Ini Babe. Kok yang angkat handphonenya Mas Alif Babe? Mas Alifnya mana? Si Ali pergi jogging, tapi HP-nya ditinggal di rumah, makanya gue bawa nih. Jogging kemana? Kok tumben jogging? Nanya gue, emang gue tukang jogging, ke sono ke tempat lapangan. Dia gue lagi cari, tapi belum ketemu. Balik joggingnya jam berapa ya, Be? Lah, nanya gue. Ya gue kagak tahu yang namanya orang jogging. Mungkin sore kali. Tak kalau dia balik, gue bilang sama lo, tak gue sampein apa maksud lo ya. Loh, gimana ini? Halo, Pak Haji. Ini saya mamahnya Natasha. Iya Bu, iya ada apa Bu? Saya mau minta tolong cariin Alif. Biar dia bisa susulin Natasha ke bandara. Karena Natasha sekarang ini mau ke Amerika. Kalau dia pergi ke Amerika, kenapa Bu? Negara Pak Haji, negara Amerika. Oh negara, nggak tahu saya. Beneran si Natasha mau ke Amerika? Iya. Ya dah, begini aja dah. Entar saya cari, kalau ketemu saya bilangin dia, ya. Iya. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji, Mbak Natasha mau ke Amerika? Iya, dia mau ke Amerika. Makanya ini saya mau nyari si Alif. Maksud saya kalau udah ketemu siapa, semua bilangin si Alif gitu. Ya udah, Nay bantuin cari Mas Alif ya. Ini rantang buat apa? Buat Pak Haji. Bener nih? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak Haji, saya berarti langsung cari Mas Alif aja ya. Ya, terima kasih banget ya. Iya. Ya, Bapak duluan dah. Assalamualaikum. Hati-hati Pak Haji, Iya. waalaikumsalam. Cari kemana ya? Bang Ijon? Naya. Bang Ijon, pas banget ya Bang Ijon. Bantuin Nay cari Mas Alif ya. Nyari Alif? Emang si Alif hilang? Udah kayak bocah aja hilang. Enggak. Aduh, nanti dijelasin ya, tapi bantuin ya cari Mas Alif ya. Yaudah, ayo naik. Pelan-pelan. Iya. Saga. Iya Bu. Kamu teleponin kita. Ayo, sekarang. Iya bentar. Jangan ngebut-ngebut ya, trauma saya. Iya Mbak, oke siap. Bentar ya Mbak, aku angkat telepon dulu. Halo, iya Gak? Halo, Kit. Ini Bu Lina nyuruh gua. Katanya lu nyetirnya lamain ya. Biar Mbak Natasha bisa temu Mas Alif. Oke, siap Gak? Yaudah ya. Mbak, beneran gak ada yang ketinggalan. Coba deh Mbak cek bagasi. Kan koper udah dimasukin tadi. Tas Mbak. Tas Mbak ketinggalan gak? Apa sih kamu? Ayo cepetan. Oke Mbak. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Bang Ijon apa-apaan sih? Lip, gawat Lip. Apaan gawat kenapa? Mas Alif, Mbak Natasha ke Amerika. Ke Amerika? Loh, kok dia gak bilang sama Mas Alif? Gimana mau bilang atuh? Mas Alif juga gak ngubungin Mbak Natasha. Mbak Natasha tuh masih mikir kalau Mas Alif sama Nay tuh bakalan nikah.
Lu sih Lip, selama ini pakai malu-malu, nggak ngutarain cinta lu ke Natasha. Sekarang pergi deh ke luar negeri. Gua sekarang kejar dia ke bandara, Lip. Mau kejar kemana? Mana gue tahu dia di mana sekarang? Sekarang di jalan ke bandara, Mas Alif. Gini deh, Bang Ijon anterin Alif ya. Mau ke pengadilan dulu. Lah kok ke pengadilan sih? Dia lari ke bandara, Lip. Ada sesuatu yang Alif mau ambil di pengadilan ya. Iya tapi hari ini kan kantor lo libur. Kuncinya gimana? Astagfirullahaladzim, bener juga. Bang Ijon, tolong teleponin Wildan dong. Iya, Dia pegang kunci soalnya. Iya, bentar. Nay, kamu nggak apa-apa di sini. Bang Ijon anterin Mas Alif ke pengadilan, nggak apa-apa? Iya. Maaf ya, Nay. Nggak apa-apa ya, Nay. Halo, Wildan. Telepon enggak. Buat telepon Mas Alif ya? Tapi masa saya telepon duluan? Git, telepon Git. Angkat Mbak, angkat. Ada apa ya Mas? Ya udah, iya deh. Tapi jangan lama-lama ya Mas. Kalau saya telat tiketnya angus. Iya, saya share. Waalaikumsalam. Git, minggir dulu, berhenti dulu sebentar. Bentar aja. Lama juga nggak apa-apa kok Mbak. Iya. Bu, Pak, ini kita WA saya. Katanya mereka lagi nepi. Terus Mas Alif juga udah bisa dihubungin. Jadi Mbak Natasha mau nungguin Mas Alif. Aduh, dasar ya dua anak itu. Nyusahin aja. Aduh, hati kita sampai ketar-ketir begini. Iya. Jadi lemas kita. Pak Yan, Bu Lina, kalau mau istirahat bisa langsung istirahat aja di rumah. Makasih. Yuk, Yuk, Pak. Oh belum datang juga ya? Sabar Mbak, sabar. Udah jam segini nih, saya bisa telat nih Kit. Buruan Lip. Nah ini dia nih. Bang, gue punya motor lo Bang ya. Oke. Tapi hati-hati Lip ya. Iya. Buruan Lip. Biar gak kelamaan soalnya. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Lip. Kejar cinta lu Lip. Wislan ya? Iya Lip, hati-hati Lip. Buruan. Lip. Semangat Iya. Lip. Jadi Ijon yang deg-degan. Hei, ada apaan sih? Ada gua sama lo bertiga. Ribet banget, tanya mulu. Hati-hati Lip. Gitu doang. Lip cuma ngasih kunci doang. Ya tahu sih juga nggak tahu ada acara apaan. Ya, gua kira makan-makan. Mau nraktir. Oh gitu, gua ke tempat Neng Lilis. Aduh, Mas Alif kemana sih? 10 menit yang nggak nyampe, udah deh kita jalan aja. Aduh, tapi Mbak, saya bisa telat. Saya nggak mungkin nunggu-nunggu lama-lama banget juga.
mana ya? Angkat. Ya udahlah, jalan aja deh. Mbak. Mungkin Mas Alif udah di jalan menuju ke sini. Tunggu dulu deh, Mbak. Di mana posisinya? Di telepon juga nggak diangkat. Ini udah setengah jam kita nungguin di sini. Emang nggak niat dia ketemu saya. Ah. Gimana nih? Mas Alif lama banget sih. Ayo. Kita. Ayo. Iya, Mbak. Benar kan tempatnya? Telepon. Telat. Aku udah sampai di tempatnya, Nat. Di mana? Git, minggir. Udah, stop. Di mana Mas Alif? Stop dulu, minggir sini. Stop. Di mana? Halo? Mas Alif di mana? Di mana, Mas? Nat! Saya atur nafas saya dulu. Kamu tuh kenapa nggak pernah bilang sih sama saya kalau kamu mau pergi? Ya buat apa? Saya pikir kamu tuh mau nikah sama Inaya. Sotoy. Tanya dong sama saya. Kenapa sih kamu nggak pernah mau nanya sama saya? Iya, emang kamu pernah cerita, kamu juga gak pernah ngomong sejujur-jujurnya. Mbak, ayo Mbak, kita udah telat nih. Tadi dia yang suruh nunggu-nunggu, sekarang suruh buru-buru. Iya bentar, ya udah buruan apa? Waktu kamu cuma bisa 1 menit. Buat saya. Cantik juga nih. Maksudnya apa kasih saya ini? Ini ada spesial yang pertama. Boleh saya memastikan sesuatu, Mas?
Emangnya kamu beneran gak cinta sama Inaya? Saya juga bingung, Nak. Selama ini cuma kamu yang ada di hati saya. Oh, gombal kan? Ih, yang enggak. Itu saya mau ikat ini sebagai tanda kalau kamu punya saya. Maaf saya nggak bisa kasih kamu. Tapi insya Allah, begitu kamu kembali ke Indonesia, saya punya sesuatu yang lebih spesial lagi dari ini. Mbak Tasya, udah jamnya check in nih. Nanti telat loh. Kita itu emang nggak bisa lihat orang kalau lagi ada momen romantis. Iya, oke. Ya udah, saya harus berangkat. Saya telepon. Oh iya, satu lagi. Ya. Mulai sekarang akan ada nama kamu di